Ojo, ngene adik dhewe. Iki bukune buku. Saya nggih saling mengingatkan. Jadi makanan di luar sana. Nggih. Iku wis bener-bener gak sehat. Saiki kan ono sebelah. Cireng. Cimol. Terus wis macam-macam. Cimol. Itu boleh tapi jangan jadi kebiasaan dan makanan keseharian. Ibu nggih hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Apa mana udah kanan? Mimil lah ya. Makanya untuk anak yang mulai diperkenalkan PFD. Apa makanan? Pendamping ASI. Jadi ibu-ibu untuk anak biasanya umur berapa mulai diperkenalkan makanan? 6 bulan ke atas nggih. Niku kan sudah mulai. Bu, panjenengan mulai 6 bulan niku. Tuh diadai tempatnya. Makanan yang alami, ojo SUN apa? Milna SUN nggih. Jenengan nek sayang ambek putra. Nek jenengan gak sayang putra putrine nggih. Lihat dampak akhirnya. Bu, terus mana untuk makanan pendamping nggih. Panjenengan makanan pendamping untuk putra putrinya dari 6 bulan yang alami 1. Yang kedua, panjenengan harus lakukan karena anak itu masih dalam proses pertumbuhan. Jenengan bisa berikan lemak atau kalori yang cukup. Ya ojo dinane. Jenengan masak kare sing dibakar kare sapa? Bapake. Sayur bening. Iku jenenge Polane. Bu, usahakan setiap anak yang masih dalam proses pertumbuhan, namanya 1 sampai 12 bulan. Oke. 6 bulan. Ini kok jenengan campur setiap pengolah masakan untuk anak. Jenengan kayak ini telur kan digocok. Nek ijen mulai permulaan 6 bulan, kayak ono sak sendok ae. Dicampur ono di masakan. Itu kok tekan boten di blender kan saring. Untuk 6 bulan. Halo. Siapa sing tahu melakukan itu? Boten ate, Bu, wong di kolong nominal gitu. Mulai sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Awas. Jadi untuk bayi yang baru diperkenalkan dengan masakannya kan dia jenenge sebenarnya apa ibu nasi dewasa, dicampur sayur, dicampur telur, otomatis nek itu kan telurnya kudu mateng ya nek sudah bentuk nasi. Kecuali nek bubur boleh telurnya malah isi kertas. Disake. Terus aja cowek Bu, mondok kental. Terus ibu-ibu sakira akeh setengah gelas aku anu Bu sekali. Kan yang dominan kan tetap ASI. Nek panjenengan beri formula Ibu, wis kuwataken formula akhire mangke. Terus panjenengan perkenalkan makanan ibu-ibu, ojo bosen-bosen maksudnya gini. Ojo akakan macem, ono aktine, ono goki, ono bajeme, ono wortele, ono bambang gorenge. Gitu. Deno puteke arek iki. Iki rasa koyo ono rasa wortele, koyo ono deno. Nah, untuk memperkenalkan itu panjenengan cukup maksimal 2 jenis makanan. Nek nasi itu jelas gitu nggih. Paling kan ada sayur dan lauk. Terus nek iki Bu, nek gawe olah-arek nggih. Jarine cek jajan sih. Olah-arek umur 1 tahun bahkan dilakukan
tapi diplang ambek nuangis. Terus tapi gitu Itu biasa jangan sampai Bu nek didublak bisa itu saking mboten enten media kados ngaten nggih. Nek biyen iku kudune nek wis ngono iku nek kesalah itu sangat bahaya akan terjadi pada anak. Terus gedang mulai lahir gedang. Itu ternyata untuk penelitian yang saat ini itu karena lambung anak itu masih sebesar Jenengan bisa bayangkan sak meter masuk kayak muatan sebegitu. Akhirnya terminti-minti dia alas itu jenengan lain jadi pentil mate. Padahal minti-mintine iku mergo kuantem. Nah, kita gabungkan dengan jadi ibu-ibu karena keluarga adalah pendidik pertama dan utama dalam untuk anak. Jadi panjenengan saya kembali jangan bosan-bosan menggali pengetahuan. Jadi nek belajar ibu usahakan saat ini kan semuanya nggih TK les nggih. Iku sing males ibu tas jajane iku sing ibu emang. Iku bener kula nggih kadang ya wis gak apa-apa bareno tambahan penghasilan. Tapi itu akhirnya mama saya itu semakin memanjakan diri. Mbak saya di terus masak saya itu ono dodol masak saja. Tapi kita kembali apapun yang terjadi semuanya akan lebih sehat kalau kita melakukan sendiri. Panjenengan tidak tahu kualitas bahan yang dimasak. Yang kedua, panjenengan tidak tahu apa yang ditambahkan dalam masakan itu sehingga rasanya enak. Roti ini tadi tak taruh sini. Jadi dasar agama kita roti ini sampai tadi sini dikasih mas. Jadi kalau semuanya itu kita kembali ke agama. Wonten agama yang mengajarkan keburukan, kejahatan. Wonten tambahan agama apapun, semuanya adalah mengajarkan kebaikan, kemuliaan, akhlakul karimah, utamanya kalau di media-media panjang akhirnya banyak menemukan anak-anak seperti ini. Kalau kita percaya dengan agama kita akan introspeksi diri. Kita akan kasarannya menilai kenapa dia sampai seperti itu. Bu, sebenarnya semuanya itu kalau kita upayakan meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi anak sedangkan pola remaja sing pergaulan bebas. Nanti film Bu, alasan ini Bu trek-trekan. Buat apa-apa memang jiwa remaja itu jiwa yang apa nggih berontak itu sebenarnya kita sebagai orang tua bisa mengarahkan berontaknya itu ke sesuatu yang positif. Tapi kadang anak-anak kita itu terpengaruh oleh pergaulan. Dia membuat kalau anak-anak kita bekali dasar agama kuat, saya yakin mereka akan mempunyai pendirian kuat untuk menolak hal yang tidak diinginkan. Namanya itu nanti 14-an bocah aja nih. Masalah ojek di malam 14 menit kas. Masalah saya di malam nggak sama anda Bu. Yang kita sayangkan ibu-ibu jangan ngalami tamboten. Jadi anak-anak kita mulai kok PAUD didampingi nggih sekolah bahkan ditumboni SD diterno terbaru mulai SMP Bu. Justru sajane masih SMP itu ya gak kudu ditumboni Bu mboten. Tapi perhatian kita sebagai orang tua itu anak sudah mulai menginjak usia remaja. Nonggone TPQ waktu cilik di petaki cek burung asap wis diduandani ganteng-ganteng ngaji mulai SD kelas 5 wis wayahe ujian ngajine prei Bu. Wis prei kaitane sedina rong dina prei. Suwi-suwi kok SMP wis ngaji belas. Rata-rata di anak-anak kita menginjak SMP mergo wis sekolah SMP merasa remaja wis gak enak TPQ gak enak apa Bu SMP. Motor TP kita SMP.
Wonten ta mboten? Mboten wonten. Lah, itu kita sebagai orang tua harus mencarikan alternatif tempat untuk dia terus belajar agama, Bu. Jenengan pirsa, agama yang diajarkan di sekolahan, utamanya sekolah umum, nggih, ya mesti sekolah umum. Itu minim sekali, Bu. Itu sangat-sangat kurang kalau untuk pondasi anak-anak kita itu sangat-sangat kurang. Kalau dari rumah tidak ada dukungan ilmu agama dari keluarga. Bu, makanya nggih saiki sing mulai cilik-cilik ngene iki terus mawon. Jadi saya nggih pengalaman pribadi nggih Bu. Saya pribadi mulai saat ini mulai menyadari anak itu nek wis remaja itu tertutup. Nggih, tertutup gak mau terbuka dengan dibuka. Padahal dia butuh sesuatu pencerahan, arahan. Tapi mereka nggak pernah cerita ke kita kan nggak tahu kalau mereka punya masalah. Mereka cenderung lebih senang bercerita kepada teman. Lah kita tidak tahu teman yang dia ajak bicara itu konco sing apik ta konco sing apik. Nah, itu masalahnya. Tapi manakala anak-anak kita itu sudah kita beri pondasi kuat agama, saya yakin anak-anak kita pun akan selektif dalam memilih. Jadi bekal agama itu sangat-sangat penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi Bu, solusinya nggih, meskipun hanya 1 ayat 2 ayat, jenengan usahakan tetap mendampingi. Kok anak itu ngaji jenengan duwe anak. Delok butuh. Jenengan anak itu perintah ngaji ya jenengan Bu. Dua buka ya kakak ibu. Oke. Kantungnya plastik. Enggak boleh. Nanti dibawa taruh sepeda. Oh Bu, ngerti Bu, ada saiki ku. Tapi itu kita upaya sebagai orang tua gitu. Jadi apapun panjenengan lakukan untuk mendukung anak-anak kita bisa sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Gitu nggih. Jadi di sini kita penguatan dasar agama ini kita anggap sangat penting untuk mboten Bu. Penting sekali. Bahkan itu akan dibawa mulai dia lahir kita bekali agama kuat, itu nanti akan dibawa sampai dia berkeluarga sampai dia meninggal. Yang diuntungkan tidak hanya dia sendiri dengan memberikan keturunan terbaik buat anak-anak mereka, tapi juga kita juga diuntungkan. Kita juga sukses dalam mengantarkan anak-anak kita berakhlakul karimah. Kita juga berarti bisa memetik dari investasi akhirat kita. Bu, investasi ada beberapa orang yang tidak setuju kalau anak-anak kita anggap investasi. Berarti ada sesuatu yang kita harapkan dari anak-anak. Ya mesti tolak Bu, jangan biar anak gak punya harapan jelas tahunnya itu itu. Kok sih gak biar anak kepingin anak. Ini buatnya aku gak ada ganti anak. Oke pakai. Paling niku. Tapi kan jenengan sebagai orang tua, aku pun wis tuwek sapa sing rambut boten. Itu nomor 28. Paling jenengan mungkin aku mau sapa sing kono sego goreng. Di mana? Ini niku. Aku kok sapa kalau utamanya kalau kita perempuan mempunyai apa nggih kasarane duit duno sing cukup gak ngarep blas pemberian dari anak. Kalaupun kita pas-pasan loh, kita nggak mengharapkan dunia, harta dari anak kita. Bu, selama kita masih mampu menghidupi diri kita sendiri. Berarti tetap satu yang kita harapkan untuk saat ini punya anak adalah sebagai investasi akhirat. Oke. Nah, kalau kita itu tidak hanya kita sebagai dongakno saat kita meninggal Ibu. Anak-anak kita kalau kita terbiasakan dengan akhlakul karimah dengan dasar agama yang kuat, iku lho bendina teh jenengan wis oleh Bu. Anak sapa iki kok pinter lho. Dapat ta mboten? Ngaji cara tadi saya sampaikan Fatihah kalau bisa panjenengan sendiri sing ngajarkan. Iku setiap hari sholat 17 rakaat itu sing wajib. Jenengan oleh 17 itu mau. Jenengan hitung hari ngono nggih. Nek ana jenengan 5, 17 ke 5 piro. Iku kok malaikat wis malahan
Yo. Anaknya wolu, sepapat rono, waduh wis. Nanti pas kalau omongannya, Itu masih Oke. nambah. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu. Ayo, Kita ayo. akan diskusi kecil-kecilan, tapi karena belum penting waktu nih. Ayo, nggih ayo sih. Bu, jadi menurut panjenengan agama kan penting tadi ya Bu. Berarti panjenengan kalau agama itu penting di masyarakat kita, orang tua itu cenderung kalau anak sudah mulai masuk remaja itu koyo rodok segan. Mergone anak yang wis remaja itu wani nang wong tuwa. Gitu kok rodok wani. Lah itu biasanya nek bocah masalah sudah terpengaruh ke lingkungan pertemanannya. Ibu-ibu, jadi panjenengan tetap jangan segan, utamanya HP, Ibu. HP panjenengan untuk anak-anak, jangan sampai anak kita memberi password negara ini. Kalaupun di password panjenengan tetap punya hak, Bu, punya hak untuk paksa untuk nomor-nomor itu hak panjenengan untuk memeriksa HP putra putrinya, khususnya untuk anak yang remaja. Untuk anak usia segini Bu, 2 sampai 5 tahun batasan penggunaan HP maksimal 2 jam, tapi ketungkurus 2 jam, 5 menit ditekem. Kan jenengan ubah-ubah wis meneng 2 jam. Masalah jenengan wis timbang mulai jenengan. Terus zaman biyen awake dhewe kados kula ngeten kan anake kan durung kenal HP. Nyatane yo baik-baik saja lho. Nggih, berarti wis tergerus perjalanan, nggih, perkembangan zaman. Tapi jenengan tetap harus punya apa nggih komitmen. Jadi punya apa ya nek ngarani disiplin diri untuk menghindari atau membatasi penggunaan HP. Bu, jadi ibu-ibu, teknologi itu penting, tapi juga harus kita mampu membatasinya. Penggunaan HP itu satu karena nek arek cilik nggih jenengan sering ningali to ada radiasi menyangkut kesehatan secara fisik anak. Jadi radiasi. Radiasi itu bahaya loh, jadi radiasi. Yang kedua, non fisiknya, psikisnya anak. Jadi anak akhirnya sudah tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Puasik dengan HP. Jadi tetap anak-anak kita harus kita ajak untuk bersosialisasi. Nanti ada materi untuk sosialisasi. Fungsi keluarga dalam bersosial. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Pas nggih? Jadi kita sepakat nggih, agama penting apa penting? Penting karena itu adalah dasar kehidupan, dasar fondasi kita berkehidupan, baik secara individu maupun sosial. Dengan memiliki agama, kita akan terarah setiap melangkah. Ibu gak ngawur. Namanya kalau kita aplikasikan, kita terapkan kepada anak. Ada pertanyaan, ada masukan? Monggo. Betul? Pas? Sing budal iki sing kaya kari iki dapatno. Pertanyaannya. Jadi Pak Tauhid oleh kari berkopo siang. Bu, jadi kita sepakati ibu-ibu untuk Jumat masuk apa? Pripun? Cetak mari 16 ya. Bu, tapi nanti Jumat kita usahakan gitu. Jadi sebenarnya nanti akan ada beberapa materi akan bisa kita gabung, Bu. Jadi satu pertemuan ada 2 materi akan kita gabung yang sekiranya itu memang bisa kita gabung. Seperti tadi sebenarnya kan kita menggabungkan antara pencegahan stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan,
dengan fungsi agama tadi. Jadi itu meskipun tidak tajam, nah itu nanti bisa kita gabungkan dengan yang lain. Jadi kita berharap beberapa materi memang saling keterkaitan, gitu. Jadi nanti untuk review, jadi nanti setiap selesai akan kita amali karena ini pertemuan pertama, gitu. Setiap pertemuan selanjutnya kita akan review pertemuan hari ini. Untuk kita review maksudnya itu mengingatkan kembali. Kau ujian Bu, kami takonan. Pak Yusuf di Kumanglo, penting tambelan agama. Kok jenengan dikatakan Bang review aduh ujian. Terus kita kemudian waduh. Kasih dong. Rekreasi kasih dong wisuda, nggih. Ibu nggih. Ya wisuda mana sih dua aja. Ibu-ibu untuk pertemuan bulan depan jenengan mengendaki yang mana? Monggo. Bulan depan. Jumat. Bu, kalau bisa dibuat grup ya sekolah sekuler Kak. Sekolah tangga bulan. Wis nganu ae. Iya. Ya, harus mandi sudah. Angkatan kedua angkatan Mbak Yati ya. Mbak Yati. Nggih, ibu-ibu, kalau sudah bisa menentukan hari ini, monggo jangan tentukan saja. Jangan cepat masalah di Selasa. Jadi ibu-ibu, untuk metode selanjutnya tidak harus